Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Dan hari ini yang mau kita bahas itu ada beberapa email yang masuk. Di sini saya cek dulu. Ini ada masalah penagihan ya, yang mau kita bacain nanti. Habis itu ada juga yang terjebak di GoPayLater. Habis itu ada juga yang terjebak, ini 6 aplikasi nih. Ada juga ada Pundi, Pinjam Yuk, Pinjam Duit, KTA Kilat, Julo, Cash gitu loh. Dan kita mau bahas ini, kita mau bacakan email karena juga sudah lama dan sudah beberapa hari ini kita tidak melihat email yang masuk, dan saya mau bacakan. Cuma sebelumnya, buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung di channel ini, terima kasih banyak atas dukungan dan supportannya. Dan yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport dulu. Mudah-mudahan dukungan dan supportan Anda menjadikan channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi buat Anda semuanya, khusus yang baru telat bayar dan baru gagal bayar ya. Yang mau bergabung di grup WhatsApp, jangan lupa tombol gabungnya ada di bawah nama channel. Dan yang belum mensupport, silakan. Yang paling pertama kita baca ini ada lewat Jatuh Tempo dari DE ya. Selamat sore Bang Medi, salam sehat dan salam sukses ya. Selamat sore juga, salam sehat dan salam sukses juga buat Anda semuanya, terutama para subscriber ataupun para teman-teman yang hadir di channel ini menyimak atau mencari informasi ya. Saya ada permasalahan dengan beberapa pinjol yang sudah lewat Jatuh Tempo. Dari mula ada penekanan dari WhatsApp dan ultimatum ingin didatangkan DC. Saya memang berencana akan membayar, tapi saya tidak pernah berjanji untuk kapannya. Dan terus-menerus pola dari teror WhatsApp itu ada ke nomor saya. Saya saja biasa bekerja berkutat dengan dunia psikis dan mental, juga merasakan tertekan akan hal ini. Mohon pencerahan Bang, ini semua memang saya akui karena kesalahan saya yang dulu gali lubang tutup lubang. Saya akan lampirkan bukti screenshotan dari DC via WhatsApp. Terima kasih Bang. Oke. Screenshotan yang Anda kirimkan itu tidak jelas aplikasinya di mana. Ya, jadi kalau aplikasinya tidak jelas di mana, kita pun juga tidak harus ketakutan dalam hal itu. Habis itu ini ada menarik ya. Di sini Anda menyampaikan, saya saja yang biasa berkecimpung dengan dunia psikis dan mental juga merasakan tertekan akan hal ini. Ini akan berbeda. Kalau Anda terjebak dengan pinjaman online, dengan Anda biasa membangun mental seseorang, atau Anda bekerja di psikiater ya, memperbaiki mental yang sedang down, itu akan berbeda. Ya, karena orang yang terjebak pinjol, rasa bersalahnya lebih besar. Ya, dia selalu menyesali keadaan. Dan dia sangat sulit untuk berkomunikasi dengan orang-orang. Kenapa? Karena ini menyangkut masalah privasi. Ya. Tapi kalau orang yang gangguan kesetresan dengan masalah lain, mungkin dukungan dan supportan akan lebih cepat pulihnya. Ya, karena dia terganggu itu dan terorannya akan terputus. Ya, rasa bersalahnya akan terputus. Tapi kalau orang yang terjebak pinjol, teroran ini tidak akan terputus. Jadi ketika dia melakukan pemulihan mental dia, teroran WhatsApp ini terus masuk, teroran telepon ini terus masuk. Itu perbedaannya gitu loh. Tapi kalau Anda ingin memperbaiki mental Anda biar sama menghadapi masalah-masalah yang lainnya, putus komunikasinya. Ya, saya pernah bilang di beberapa video saya sampaikan gini, sekuat apapun orang-orang, sehebat apapun mereka, sekuat apapun mental Anda, tetap akan down kalau Anda setiap hari melihat ancaman via WhatsApp ataupun telepon. Dan telepon Anda berdering setiap hari, itu akan mengganggu Anda. Sekuat apapun mental Anda saat ini. Ya, makanya kalau Anda sudah menyatakan ketidakmampuan, ketidaksanggupan menghadapi pinjaman online, alangkah baiknya putus komunikasi dengan para debt collector.
Ya, karena si pinjol ini pintar ini, dia akan mencarikan lawan yang seimbang dengan kita. Ya, bukan pihak pinjol yang maju, tapi dia pekerjakanlah pihak ketiganya, dari dicari orang-orang yang baru tamatan kuliah yang kualitasnya nggak ada atau apalah. Yang jelas karena tekanan hidup dia memilih juga untuk bekerja sebagai debt collector. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh para pemilik pinjol ini yang mengadu dombakan antara debt collector dengan si debitur. Ya, padahal yang akan mendapatkan untungnya pihak pinjolnya. Kalau si debt collector hanya mendapatkan bonus dan gaji mereka saja. Ya, dia nggak tahu soal keuntungan ini segala macam gitu loh. Ya, itu bedanya. Jadi walaupun kita bekerja di dunia psikis atau di dunia pembangunan mental, kalau setiap hari kita dihujat dan ditekan dengan teroran telepon dan WhatsApp, itu akan down juga. Ya, ini menunjukkan bukti bahwa Anda sedang kena mental gitu loh. Ya. Kita lanjut di sini ada Assalamualaikum Bang Medi, terima kasih atas video-videonya di YouTube, Bang. Saya sudah galbay di GoPayLater selama 3 bulan dengan jumlah 5 juta. Dan sampai saat ini saya masih belum bisa bayar karena saya kehilangan pekerjaan saya. Dan saya masih berusaha untuk cari kerja, mohon solusi dan bimbingannya ya Mas Medi, oke. Jadi kalau memang sudah 3 bulan Anda tidak bisa bayar karena alasan atau karena fakta yang terjadi di dalam hidup Anda, karena uang nggak ada, pekerjaan sudah nggak ada gitu loh. Tapi dari niat dan nawaitu yang ada dalam diri Anda masih ingin berusaha. Ya, Anda yakin bahwa Anda mampu untuk menaklukkan ini semuanya. Ya, itu nggak ada masalah. Jadi apapun nanti pola penagihan yang dilontarkan oleh debt collector ya udah masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja. Jadi nggak usah terlalu dimasukkan ke dalam hati. Dia akan berbagai versi yang akan muncul yang akan diberikan kepada kita gitu loh. Ya, contoh kayak proses hukum nanti dikirim melalui WA, somasi dikirim melalui email, penekanan caci maki via telepon, penekanan caci maki via WhatsApp, itu kita anggap aja karena tujuan dari si debt collector ini adalah tagihan. Ya, jadi semua yang mereka lontarkan ini adalah pola untuk melakukan penagihan. Ya cuman itu aja, jadi kita nggak perlu juga terhanyut dalam hal-hal yang seperti itu. Kalau misalnya Anda sudah tidak mampu, tidak sanggup, berarti Anda PR-nya itu sudah tepat. Anda sedang berusaha mencari pekerjaan. Minimal jangan terlalu baperan dan jangan terlalu terbawa arus. Yang penting jangan terlalu lama menyalahi diri sendiri. Ya. Habis itu ini ada lagi. Selamat siang Bang Medi, mohon untuk disamarkan nama saya ya Bang. Semoga Bang Medi sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Bang Medi, saya mau memberikan info sama Abang terkait gagal bayar yang saya lakukan di beberapa aplikasi. Saya gagal bayar di beberapa aplikasi, kurang lebih 6 aplikasi. Aplikasinya ada Pundi, Pinjam Yuk, Pinjam Duit, KTA Kilat, Julo, dan EasyCash. Ini legal semuanya. Saya juga sudah mengikuti saran Bang Medi, hapus nomor WA dan ganti nomor. Tapi saya belum berinset HP Bang, dan baru-baru ini, tepatnya tanggal 21 ini, saya dapatkan email dari Julo yaitu surat peringatan isinya tentang keterlambatan pembayaran. Saya minta solusinya dari Bang Medi untuk menanggapi hal ini Bang, saya sudah galbay kurang lebih 1 bulan. Terkait email yang akan saya lampirkan Bang, sebelumnya saya berterima kasih sama Bang Medi karena channel Abang bisa membuat saya jadi tenang. Mohon solusinya ya Bang, terima kasih banyak. Sudah mengganti nomor, ya, sudah menghapus WA, tapi tidak merinset HP. Itu sama kayak kita habis mandi, sudah bersih semuanya, baju sudah diganti, celana sudah diganti, pakaian dalam belum. Nyaman nggak kira-kira? Ya, jadi belum sepenuhnya nyaman, jadi masih ada rasanya yang mengganggu gitu loh. Walaupun Anda menganggap, wah ini bersih nih, ini nggak apa-apa nih dipakai, ini nggak apa-apa nih dipakai, dan akhirnya ketika kita sudah membiarkan hal itu ya sudahlah gitu loh. Akhirnya gangguan itu terjadi. Ya. Ya jelas dia akan mengejar ke email Anda. Dia akan mencoba untuk mengakses hal itu. Karena di awalnya kan mereka juga meminta itu, akses-akses tersebut. Dan hari ini Anda mendapatkan surat peringatan dari aplikasi pinjol Julo. Surat peringatan itu nggak ada masalah. Ya. Karena dia memang faktanya mengingatkan tagihan yang belum terselesaikan di aplikasi mereka. Ya, tugas Anda hanya mengusahakan kayak mana tagihan yang belum terselesaikan ini bisa selesai.
Itu aja gitu loh. Ya, jadi kalau Anda pengen untuk memutus dulu komunikasi supaya Anda lebih fokus dalam bekerja, kalau bisa ganti nomor, reset HP ke setelan pabrik, itu benar-benaran bersih. Ya, ini bukan kita kabur dari hutang, tidak, tapi kita mengatasi teroran, caci maki, hinaan yang selalu dilontarkan oleh debt collector yang mengganggu pemikiran kita dalam meraih rezeki. Ya, bukan kabur dari hutang gitu loh. Permasalahan yang paling berat itu adalah teroran dari debt collector. Hutangnya nggak berat kok. Hutang 1 juta, 2 juta ya hanya terkendala karena mungkin beberapa waktu karena ada kebutuhan lain atau terkendala pekerjaan saat ini belum ada. Cuman itu aja permasalahan. Cuman mulut debt collector ini yang nggak bisa direm, terkadang mengganggu pemikiran dan hati kita. Ketika pemikiran dan hati kita ini terganggu, siapa yang bisa fokus mengumpulkan rezeki? Nggak ada. Ya pasti orang berpikir ke sana ke sini, menerawang pikiran jadinya gitu loh. Itulah salah satu alasan kenapa kita harus memutus komunikasi dengan debt collector, ya, supaya kita mendapatkan ketenangan untuk mengumpulkan rezeki, untuk melakukan pembayaran terhadap aplikasi mereka. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi nggak ada masalah dengan hal itu. Jadi kalau Anda sudah mengganti nomor, alangkah baiknya reset HP ke setelan pabrik. Dengan begitu kita juga mengatasi sadapan untuk kedepannya. Jadi Anda mau nyimpan apapun, mau install apapun di handphone Anda, itu insya Allah akan aman gitu loh. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Sisanya boleh bisa dilihat lagi koleksi video saya, itu banyak itu videonya. Anda bisa cek satu persatu mana yang pas buat diri Anda, mana yang bagusnya Anda ambil dan Anda jalankan, mana yang kurang bagus dan kurang tepat buat Anda, silahkan ditinggalkan saja. Ya, terima kasih banyak yang sudah hadir. Jangan lupa untuk didukung dan disupport channel ini. Mudah-mudahan selalu berkembang dan pastinya bisa memberikan semangat yang mulai pudar terhadap diri Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.